warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Saya, perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunarti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia SD 2 yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 6 yang telah menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai morfologi dan pembelajaran di sekolah dasar, di mana anggota kelompok 6 ini terdiri dari yang pertama, Gugun Atma Putra, yang kedua, Ririn Novitasari, yang ketiga, Ria Rizky Fauzi Arianta, dan yang keempat, Cindy Puspitasari. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai kata dasar. Apa sih kata dasar itu? Kata dasar merupakan sebuah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang menjadi perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa dengan kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan bahasa terkecil yang dapat diucapkan sebagai bentuk bahasa yang bebas. Kata dasar disebut juga sebagai sebuah kata yang paling sederhana yang belum memiliki kata imbuhan. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu kata dasar dan bagaimana cara menggunakannya. Karena kata dasar sebagai penunjang pembentukan fungsi dari imbuhan awalan, sisipan, maupun akhiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata dasar dan ciri-ciri dari kata dasar. Jenis-jenis kata dasar yang pertama, kata-kata dengan sisipan atau infiks. Contohnya guru sama dengan gemuruh, getar sama dengan gemetar, turun sama dengan temurun. Kedua, kata-kata dengan sisipan atau infiks in. Contohnya kerja sama dengan kinerja, sambung sama dengan sinambung, tambah sama dengan tinambah. Ketiga, kata-kata dengan sisipan atau infiks contohnya suling sama dengan seruling, kudung sama dengan kerudung, gigi sama dengan gerigi. Keempat, kata-kata dengan sisipan infiks l, contohnya jajah sama dengan jelajah, luhur sama dengan leluhur, tapak sama dengan telapak. Kelima, kata-kata dengan sisipan infiks H, contohnya bagian sama dengan bahagian, baru sama dengan baharu, bahasa sama dengan bahasa. Dan berikutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kata dasar. Yang pertama, kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Yang kedua, kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal atau tunggal serta bentuk dasar atau kompleks. Ketiga, kata dasar merupakan pembentukan kata berhimbuhan atau kata turunan. Keempat, kata dasar yang mendapat himbuhan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dan yang kelima, gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan adanya himbuhan. Contoh kata dasar. Berikut beberapa contoh kata dasar yang bisa kalian ketahui dan pahami, yaitu maju, makan, lari, pulang, duduk, buka, pikir, mati, hidup, sakit, hutang, maju, mundur, bangun, tidur, warna, nasila, jual, beli, minta, masak, maaf, sapu, baca, tulis, tunggu, jawab, guna, lelah, tempat, beli, ganggu, tanding. Contoh kata dasar dalam kalimat, yaitu selain itu ada pula contoh kata dasar dalam sebuah kalimat. Contoh kata dasar dalam bentuk kalimat ini akan mempermudah kalian dalam mengerti arti kata dasar itu. Berikut ini beberapa contoh kata dasar dalam kalimat yang perlu kalian pahami. 1. Kakak pulang sore hari ini karena ikut jam tambahan. Yang kedua, ibu masak rendang saat hari raya Idul Fitri. 3. Ayah pergi kantor lebih cepat dari biasanya. 4. Pola pikir orang itu tidak mudah dipahami. 5. Putri minum kopi di kedai kopi kesukaannya. 6. Nisa tidak masuk sekolah karena sedang sakit.
7. Toko roti itu tutup dari Minggu. 8. Para tamu yang datang dari Subang tidur di kamar depan. Pengertian kata imbuhan. Imbuhan berasal dari kata dasar imbuh yang artinya tambahan tidak banyak. Imbuhan mendapat sufiks atau akhiran an di akhir. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan juga disebut sebagai afiks yang menjadi unsur penting dalam mengubah bentuk kata, jenis kata, dan maknanya. Kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, gabungan, di antara ketiganya untuk membentuk kata baru, sehingga berhubungan dengan kata pertama. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai bentuk linguistik di dalam suatu kata, merupakan unsur langsung yang bukan kata maupun pokok kata. Imbuhan mengubah laksem menjadi kata yang mempunyai arti lengkap seperti memiliki subjek, predikat, dan objek. Proses pemberian imbuhan itulah yang disebut afiksi. Misalnya kata dasar minum ia akan berubah makna bila diberi imbuhan an di akhir kata menjadi minuman, karena minum merupakan bentuk kata kerja dan minuman merupakan bentuk kata benda yang artinya berbeda, sehingga kata imbuhan atau afiks memiliki peran penting dalam pembentukan kata dasar menjadi kata jadian yang sudah diberi imbuhan. Para ahli pun memiliki pandangan masing-masing mengenai kata imbuhan. Afikasi adalah proses pembuahan yang menghasilkan afiks, sedangkan afiks adalah sebuah bentuk morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Proses pembuahan afiks sendiri ialah pembuahan afiks pada sesuatu satuan, baik itu berupa bentuk tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Sedangkan afiks adalah sebuah bentuk berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Misal, berlos jalan sama dengan berjalan. Perkenalkan, saya Muhammad Putra dengan NPM 201446000134. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kata imbuhan. Imbuhan berfungsi mengubah kata dasar menjadi kata benda, kata sifat hingga kata kerja. Misalnya, pada kata dasar batu bisa menjadi kata sifat bila mendapatkan imbuhan mem atau membatu. Berikut ini beberapa fungsi imbuhan yang harus dipahami penulis. Yang pertama, membentuk kata benda. Kata benda adalah kata yang mengaku pada benda, manusia, binatang, dan konsep. Kata benda ini sangat penting dalam sebuah kalimat karena digunakan sebagai subjek. Adapun kata imbuhan yang biasanya digunakan untuk mengubah kata dasar menjadi kata benda seperti pen, per, ke, wan, penan, pean, peran, dan kean. Misalnya pada kata perkantoran, imbuhannya adalah peran, dan pada kata wartawan, imbuhannya adalah wan. Yang kedua, membentuk kata kerja. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu perbuatan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja memiliki ciri-ciri meliputi fungsi utama sebagai predikat, bermakna sebagai proses atau keadaan, kemudian bermakna sebagai keadaan dan tidak bisa digabungkan dengan adverbial. Adapun imbuhan yang biasanya digunakan untuk membentuk kata kerja seperti imbuhan me, mem, ber, ter, di, kan, terkan, dan lain sebagainya. Misalnya pada kata menari, berkuda, atau bernyanyi. Yang ketiga, membentuk kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang digunakan untuk mengubah kata benda
atau kata ganti sehingga membuatnya menjadi lebih spesifik. Adapun imbuhan yang biasanya digunakan untuk membentuk kata sifat meliputi imbuhan li, ia, ter, al, dan is. Misalnya pada kata agamis, manusiawi, duniawi, atau ilmiah. Keempat, membentuk kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah wujud urutan dalam suatu rangkaian angka. Adapun imbuhan yang biasa digunakan untuk membentuk kata bilangan ini seperti imbuhan se, ke, ber, dan masih banyak yang lainnya. Misalnya pada kata ketiga, 10, berlima, kedua, dan lainnya. Yang kelima, membentuk kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan dalam suatu kalimat, baik keterangan tempat, waktu, alat, sebab akibat, dan lainnya. Adapun imbuhan yang biasanya digunakan untuk membentuk kata keterangan ini meliputi imbuhan di, imbuhannya, imbuhan se-nya, dan ad. Misalnya pada kata sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam imbuhan dalam bahasa Indonesia berdasarkan letaknya. Yang pertama, prefix. Prefix atau awalan adalah afiks yang dilekatkan di awal bentuk dasar. Adapun prefix dalam bahasa Indonesia meliputi yang pertama, prefix ber. Contoh katanya adalah berjalan, berdiri, belajar, berlari, bertemu, dan lain sebagainya. Yang kedua, prefix memper. Contoh katanya adalah memperbanyak, memperindah, mempermudah, memperbesar, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, prefix di. Contoh katanya adalah dibeli, dicari, diambil, didengar, diraba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, infix. Infix atau sisifan adalah afiks yang disisipkan di tengah bentuk dasar. Adapun infix dalam bahasa Indonesia meliputi infix el. Contoh katanya adalah telunjuk, temali, telapak, gerigi, peletuk, dan lain sebagainya. Kemudian infix er. Contoh katanya adalah serabut, seruling, gerigi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sufiks. Sufiks atau akhiran adalah afiks yang dilekatkan di bagian belakang bentuk kata. Adapun sufiks dalam bahasa Indonesia contohnya adalah sufiks an. Contoh katanya bacaan, makanan, tulisan, hitungan, catatan, kiriman, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah konfiks. Konfiks atau imbuhan gabungan adalah gabungan prefiks dan sufiks yang mengapit bentuk dasar secara bersamaan yang membentuk suatu kesatuan fungsi dari satu arti dan lain-lain. Adapun konfiks dalam bahasa Indonesia meliputi yang pertama, konfiks me-kan. Contoh katanya adalah membicarakan, menemukan, menyelesaikan, mengatakan, dan lain sebagainya. Kemudian konfiks per-an. Contoh katanya adalah perbuatan, pertemuan, perjanjian, pergerakan, perjuangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, simulfiks. Simulfiks adalah afiks yang tidak berbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau diliburkan pada dasar. Simulfiks masih dianggap hanya terdapat dalam bahasa Indonesia yang tidak baku. Contoh, pada kata kopi menjadi ngopi,
soto menjadi nyoto, dan pada kata sate menjadi nyate. Yang keenam, suffix. Suffix atau suffix adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental dan afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Contoh, pada kata Batak Toba, asora yang artinya jeri dan asora yang artinya macam. Yang terakhir, transfix. Transfix yaitu afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan adanya transfix, hanya ada pada bahasa Semit, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga video presentasi yang telah kami buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.